harusnya Ibu Mega harus bijaksana dan ya kan memberikan kesejukan, memberikan pemahaman kepada bangsa kita bahwa ini sudah ada proses hukum, mari kita hormati. Gitu loh. Ya kan, tapi kembali lagi, saya itu kan tidak aneh kalau Ibu Megawati ini kan bicara ya kan kayak kemarin menyerang Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi, terus ibu-ibu pengajian, terus tukang bakso. Jadi ya itu menurut saya ya sudah, itu memang tabiatnya Ibu Megawati. Saya harus menerima bahwa saya punya pemimpin yang kan ibu bangsa saya ya tipikalnya kayak begitu. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi orang-orang seperti Mas Seno dan yang lainnya di PDIP harusnya memberikan vitamin ke Ibu Mega bahwa Ibu mohon maaf, tidak ada undang-undang di kita yang mengharuskan seseorang itu memperlihatkan barang-barang pribadinya kecuali diminta oleh yang berwajib atau pengadilan dan atas kerelaan dari orang tersebut. Jadi akhirnya Ibu Megawati saya pikir lebih baik berbicara hal-hal yang optimis mengenai pembangunan, mengenai sama-sama kita kolaborasi dengan mendukung Pak Prabowo untuk kemajuan Indonesia. Kan lebih baik itu daripada ngomong lagi ijazah apa kolerasinya ya. Kalau tidak ya kembali lagi ya silakan teman-teman PDIP membantah, tapi kan masyarakat juga nggak bodoh. Pendukung Jokowi, Sylvester, membalas pernyataan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Diketahui, Megawati yang juga Ketua Umum PDIP itu menyindir soal polemik ijazah palsu. Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ikut menyinggung soal polemik ijazah palsu yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurut Megawati, jika memang ada ijazah, baiknya persoalan tidak perlu diperpanjang. Megawati memang sama sekali tidak menyebut nama Jokowi. Hanya saja, menurut Sylvester, Megawati harusnya bertindak sebagai negarawan, juga menyoroti sikap para penuding ijazah palsu Jokowi. Yang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja, ini ijazah saya. Ia juga menyebut Megawati sebagai ibu bangsa sering melontarkan pernyataan yang kontroversi. Karena itulah Sylvester menyarankan agar para jubir PDIP memberikan vitamin kepada Megawati. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi orang-orang seperti Mas Seno dan yang lainnya di PDIP harusnya memberikan vitamin ke Ibu Mega bahwa Ibu mohon maaf, tidak ada undang-undang di kita yang mengharuskan seseorang itu memperlihatkan barang-barang pribadinya kecuali diminta oleh yang berwajib atau pengadilan dan atas kerelaan dari orang tersebut. Tapi sebagai anak bangsa, saya bilang tadi bahwa miris ya, negara lain sudah sampai ke bulan ya kan, mereka udah robotisasi dan sebagainya, kita masih berkutat dengan hal-hal yang menurut saya remeh-temeh, menurut saya ya. Tapi Amerika juga remeh-temeh juga, Harvard versus Trump kan juga. Ya, jadi makanya ini Bang. Jadi kita sekarang ini bagaimana kita menghadapi situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Dan saya berpikir bahwa come on lah, jangan sampai kita anak-anak bangsa ini diadu domba ya. Kita perlu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran agar kedepannya bisa sampai 2029 menyelesaikan semua janji-janji kampanye dengan baik ya. Sylvester mempertanyakan apa bukti adanya pihak yang memalsukan ijazah tersebut. Ia bahkan menyinggung Roy bisa langsung dijerat hukum. Namun saat pembawa acara Eman Wicaksono bertanya apakah Sylvester pernah melihat ijazah UGM Jokowi, ia hanya bisa menjawab pelan, "Saya belum lihat." Dalam program tersebut, Sylvester juga sempat diingatkan Aiman agar tidak emosional serta menjaga tata bahasanya. Patung tadi kalau berbohong lagi panjang tambah panjang, sekalipun dia berbohong kecil dia tambah panjang. Itulah kisah Pinocchio. Oke. Apa kaitannya sama ijazah palsu ini? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Saya ceritakan dulu. Ada cerita panjang lebar. Kaitannya apa? Sebuah buku namanya The Adventure of Pinocchio menceritakan itu. Lalu seorang profesor Tilmar namanya, itu di McGill University, itu bilang begini, ada orang kedua yang mengidap namanya Pinocchio Effect. Pinocchio Effect.
seandainya ini, ya saya potong dikit. Seandainya Pinocchio itu tidak hanya kalau dia bohong, kalau dia marah hidungnya panjang, Pak Sylvester tadi tambah panjang gitu kan. Itu juga tambah panjang. Tapi ini soal kebohongan. Nah, dia dulu pernah bohong waktu 2019 mengatakan bahwa ada anak umur 12 tahun meninggal, ternyata enggak. Jadi yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa. Ya kan benar Ya, nggak, Bos? dengerin. Tahun 2019 ya kalau nggak salah. Tapi ya. kampusnya udah nggak ada ya, kampusnya di Ruko itu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak Ruko kampus saya. Kalau kampusnya Ruko, ngaco makanya. Oke ya, saya ceritakan dulu. Jadi seandainya mau konsisten ya, coba ya, narasumber itu dicek ijazahnya semua. Oke. Perguruan tingginya dicek semua. Terus Pinocchio efek itu. Jadi Tidak hanya itu, Sylvester seperti dipermalukan saat Mustafa Nahrawardaya menjelaskan tentang Pinocchio. Namun, Sylvester sempat memotong dan menuding Mustafa Nahrawardaya juga sempat berbohong bahwa kampus kuliah Sylvester berada di pertokoan yang kini sudah tidak ada lagi jejaknya. Informasi keterbukaan publik ini khususnya mengenai pribadi termasuk yang pendidikan itu dikecualikan. Salah lagi nih. Loh. Salah. Ya, ini merujuk pada pasal 17 Betul. huruf H. Iya. Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Ya, ada tentang pendidikan nilai. keterbukaan informasi Si publik. publik. Satuan pendidikan formal seseorang adalah salah bentuk informasi yang Betul. dikecualikan. Di situ Udahlah, naskah Mas. akademiknya Ya, adalah nilai. udahlah, kalau dalam hal lain bolehlah Mas, tapi kalau dalam hal hukum mungkin kita ini Kebetulan saya Dihukum ngawal. ya. Kebetulan kami semua di Komisi 1 DPR mengawal itu, Mas. ya ini kan bunyi undang-undang, bukan Betul. karangan saya. Betul. Dikecualikan tuh nilai. oleh kerahasiaan. Nilai rekam medis itu kecuali. Kalau Nah, Mas, itu ijazah, pun di KPU pun semuanya ini Oke. KPU pun Ya, ini melakukan tafsirnya beda-beda. Nggak tafsirnya apa-apa. beda. Ya nafsir sendiri ya Nah, repot. bukan dong, KPU dong. KPU semua menafsirkan kayak begini. Ini Roy Suryo yang menafsirkan sendiri. Oh, bukan Ya. saya. Undang-undang menafsirkan begitu. Undang-undang Dan dan kita sudah bangga. Mas, maaf ya Mas ya. KPU dimanapun melaksanakan undang-undang ini, bukan saya, bukan Roy Apa kok Suryo. bisa KPU melaksanakan apa maksudnya? Ya, memang dikecualikan untuk mengenai pendidikan, Mas. Oh iya, apa hubungannya dengan KPU? Keterbukaan publik itu. Bentar. Apa hubungannya dengan KPU? Loh, KPU kan memverifikasi semuanya nih. Ya. Iya. Ya, Ini dan kan nggak semuanya melibatkan KPU. diberikan informasi ke publik oleh KPU nih, ya kan? Iya. Tapi masalah pendidikan tidak boleh kecuali yang bersangkutan itu yang mengeluarkan. Benar.